Halo semuanya, balik lagi nih ke video gua. Di video kali ini gua masih akan membahas beberapa game dingdong yang terkenal di zamannya. Di video sebelumnya gua udah jelasin panjang lebar apa sih dingdong. Dan di sini gua mau lanjutin itu semua. Lu semua udah siap? Kalau udah siap, silakan mulai. Oke, kita mulai ke game pertama, yaitu game yang pakai tema pesawat tempur. Sebenarnya kalau lu inget game ini gak beda jauh sama game Raiden di video sebelumnya, tapi latar waktunya yang agak beda. Game ini bernama Striker 1945. Game ini dirilis pada tahun 1995 sama Psikyo, sebuah developer Jepang yang terkenal bikin game shooter arcade yang menantang. Pada masa itu, Striker 1945 jadi salah satu game tembak-tembakan pesawat yang populer banget di tempat dingdong. Gameplaynya pakai konsep vertical scrolling shooter, di mana pemain akan ngendaliin pesawat tempur yang terus bergerak ke atas layar sambil ngehadapin gelombang musuh. Sepanjang permainan, pemain harus nembakin pesawat musuh, tank, kapal perang, sampai bos gede di akhir level. Pemain juga bisa ngumpulin berbagai power up yang bikin senjata pesawat jadi lebih kuat. Hal yang bikin Striker 1945 cukup menarik adalah desain pesawatnya yang terinspirasi dari pesawat tempur era Perang Dunia Kedua. Selain itu, setiap pesawat punya serangan spesial berupa bom gede yang bisa ngebersihin banyak musuh sekaligus ketika layar sudah terlalu penuh sama peluru. Game ini sangat populer di mesin dingdong karena gameplaynya sederhana tapi sangat menantang. Banyak pemain yang terus masukin koin cuma untuk nyoba ngelewatin satu stage lagi atau ngalahin bos yang sulit. Sama aksi yang cepat dan layar yang penuh peluru, Striker 1945 jadi salah satu game shooter arcade yang paling dikenang sama para pemain era dingdong. Oke, kita masuk ke dalam game kedua. Game kedua ini adalah game yang sangat legendaris dari game-game arcade atau game dingdong. Game ini gak cuma legendaris di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga. Game ini bernama Pac-Man. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 1980 sama Namco dan terus dipasarin secara luas sama Midway Games di berbagai negara. Pada zamannya, Pac-Man jadi fenomena gede dan bahkan dianggap sebagai salah satu game yang bikin arcade semakin populer di seluruh dunia. Gameplay Pac-Man sebenarnya sangat sederhana, tetapi justru itulah yang bikin gamenya gampang dimainin sama siapa saja. Pemain ngendaliin karakter bulat berwarna kuning bernama Pac-Man yang harus makan semua titik kecil yang ada di dalam labirin. Tapi pemain juga harus ngehindarin dari 4 hantu yang terus ngejar, yaitu Blinky, Pinky, Inky, dan Clayz. Hal unik dari Pac-Man adalah adanya power pellet atau titik gede yang bisa bikin Pac-Man berbalik ngejar para hantu untuk sementara waktu. Ketika efek ini aktif, hantu-hantu tersebut berubah jadi biru dan bisa dimakan sama pemain untuk ngedapetin poin tambahan. Pac-Man jadi sangat populer karena konsepnya yang sederhana, karakter yang ikonik, sampai gameplay yang bikin pemain terus ingin mecahin skor tertinggi. Bahkan sampai sekarang, Pac-Man masih dianggap sebagai salah satu game paling berpengaruh dalam sejarah video game dan jadi simbol dari era kejayaan mesin arcade di seluruh dunia. Oke, sekarang kita ke game ketiga. Game yang juga sederhana cara mainnya, tema gamenya juga sederhana, tapi kepopulerannya itu sedunia. Game sederhana di mana lu hanya harus nyusunin balok doang. Nama game itu adalah Tetris. Game ini pertama kali dibuat pada tahun 1984 sama seorang programmer asal Rusia yang namanya Alexei Pajitnov. Awalnya Tetris dikembangin di komputer Soviet, namun karena konsepnya yang sederhana banget dan adiktif, game ini sama cepat nyebar ke berbagai platform termasuk arcade, konsol, dan perangkat lainnya. Gameplay Tetris sangat gampang dimengerti. Pemain harus nyusun berbagai bentuk balok yang jatuh dari atas layar, yang dikenal sebagai tetromino. Balok-balok ini harus diputar dan ditempatin sampai rapi supaya bisa ngebentuk satu garis penuh secara horizontal. Nah, pas satu garis penuh terbentuk, garis itu akan hilang dan pemain ngedapetin poin. Hal yang bikin Tetris menarik banget adalah kesederhanaannya yang justru bikinnya sulit untuk diberhentiin. Semakin lama permainan berlangsung, balok-balok akan jatuh makin cepat sampai pemain harus berpikir cepat banget supaya bisa nyusun balok itu. Kalau balok udah menumpuk sampai ke atas layar, permainan akan selesai dan pemain kalah. Tetris jadi populer banget karena bisa dimainin sama siapa saja, bahkan sama orang yang jarang main game sekalipun.
Di banyak tempat dingdong, game ini sering dimainin untuk ngejar skor tertinggi dan nguji kemampuan fokus pemain. Karena konsepnya yang sederhana tapi adiktif, Tetris sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu game puzzle terbaik sepanjang masa. Oke, dari game puzzle sekarang kita ke game berantem-berantem. Salah satu game berantem yang banyak dimainin di dingdong adalah game Warriors of Fate. Game ini dirilis pada tahun 1992 sama Capcom. Game ini terinspirasi dari kisah klasik Tiongkok yaitu Romance of the Three Kingdoms, cerita sejarah dan legenda yang terkenal banget tentang peperangan dan perebutan kekuasaan di Tiongkok kuno. Dalam game ini pemain bisa milih salah satu karakter pahlawan dari era 3 kerajaan kayak Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, dan beberapa karakter lainnya. Gameplaynya ngikutin gaya beat 'em up klasik di mana pemain jalan dari kiri ke kanan layar sambil ngelawan gelombang musuh yang datang terus-terusan muncul. Sepanjang permainan, pemain juga bisa ngambilin berbagai senjata kayak pedang, tombak, atau panah untuk ngebantuin ngalahin musuh. Hal yang bikin Warriors of Fate cukup menarik adalah latarnya yang ngambil tema peperangan gede di Tiongkok kuno. Selain itu, pemain juga bisa naikin kuda di beberapa bagian permainan, yang bikin pertarungan terasa lebih epik dan berbeda dibanding game beat 'em up lainnya pada masa itu. Game ini populer banget di mesin dingdong karena bisa dimainin sama teman, biasanya sampai 3 pemain sekaligus. Banyak pemain yang berkumpul di satu mesin untuk bekerja sama ngalahin musuh dan bos yang kuat. Karena gameplay yang seru, karakter yang ikonik, ampe latar cerita yang menarik, Warriors of Fate jadi salah satu game arcade yang cukup dikenang sama para pemain era dingdong. Oke, sekarang kita ke game terakhir di list ini, game yang secara tema gak beda jauh dari game sebelumnya, tapi latar belakangnya yang agak aneh dan unik. Nama gamenya adalah Cadillacs and Dinosaurs. Game ini dirilis pada tahun 1993 sama Capcom dan diadaptasi dari komik berjudul Cenozoic Tales karya Mark Schultz. Pada masanya, game ini jadi salah satu beat 'em up paling populer di arcade karena konsepnya yang unik dan gameplay yang seru. Dalam game ini pemain bisa memilih beberapa karakter kayak Jack Tenrek, Hannah Dundee, Mustafa Cairo, dan Mes Obradovic. Gameplaynya ngikutin gaya beat 'em up klasik, di mana pemain akan jalan-jalan di map dari kiri ke kanan sambil ngelawan banyak musuh yang ngalahin jalan. Pemain juga bisa pakai berbagai senjata kayak tongkat, pisau, bahkan senjata api untuk ngalahin musuh. Hal yang bikin game ini sangat unik adalah konsep dunianya yang aneh tapi menarik. Di dalam game ini, manusia hidup berdampingan sama dinosaurus di dunia masa depan yang udah berubah setelah bencana gede. Sepanjang permainan, pemain gak cuma ngelawan manusia jahat tetapi juga harus menghadapin berbagai jenis dinosaurus yang bisa nyerang kapan saja. Cadillacs and Dinosaurs jadi sangat populer di mesin dingdong karena gameplaynya yang seru dan bisa dimainin bersama teman. Banyak pemain yang ngumpul di satu mesin untuk main bareng dan nyoba namatin game ini bareng-bareng. Sama aksi yang intens, musuh yang beragam, dan konsep dunia yang unik, game ini jadi salah satu game arcade yang paling dikenang sama para pemain di era dingdong. Oke semuanya, itu aja untuk video kali ini. Jadi itu semua adalah game-game dingdong yang pernah terkenal di zamannya. Kira-kira ada gak nih game dingdong yang lu pernah mainin yang ada di sini? Kalau ada jangan lupa tulis di kolom komentar. Makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, komen, share video ini juga, dan subscribe video ini. Terima kasih.